Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Salam sahabat Sabda Ilahi. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan dalam tema Allah menutupi ketelanjangan manusia. Dalam teks Kejadian pasal yang ketiga ayat 21 yang mengatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Sahabat Sabda Ilahi, tahukah engkau bahwa sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, dunia ini tidak lagi sama? Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, mereka tidak hanya kehilangan Taman Eden yang penuh damai, tapi juga kehilangan kemuliaan yang menyelubungi mereka, kemuliaan yang membuat mereka tidak malu satu sama lain. Ketika mata mereka terbuka oleh buah pengetahuan, mereka melihat diri mereka telanjang, dan rasa malu pun datang seperti bayang-bayang yang menggelayuti jiwa yang berdosa. Ketelanjangan dalam kisah ini bukan sekedar fisik, tetapi simbol akan keberdosaan, simbol akan hati yang terbuka di hadapan Allah yang kudus dan tak bernoda. Ketika manusia bersembunyi di balik pepohonan itu adalah tindakan keputusasaan dari hati yang memberontak, yang telah menjauh dari Allah dan kini menggigil dalam rasa bersalah. Manusia mencoba menutup dirinya dengan daun dan arah, menutup yang rapuh dan tak tahan lama, lambang upaya manusia yang sia-sia untuk menutupi dosanya sendiri. Namun lihatlah kelembutan Allah yang penuh kasih. Dia menghampiri. Dia tidak membiarkan manusia terus dalam ketelanjangannya, tidak membiarkan mereka menggigil dalam rasa malu dan dosa. Sebaliknya, Allah sendiri yang bertindak. Dia mengorbankan seekor binatang untuk pertama kalinya. Darah tertumpah di bumi ciptaannya, dan dari kulit binatang itulah Allah menjahit pakaian dan mengenakannya kepada Adam dan Hawa. Inilah tindakan anugerah. Inilah kasih yang menyelubungi dosa. Sahabat Sabda Ilahi, tidakkah kita melihat bayangan Kristus di sini? Sebagaimana hewan itu dikorbankan demi menutupi ketelanjangan manusia, demikianlah Kristus, anak domba Allah, dikorbankan demi menutupi ketelanjangan kita yang lebih dalam dari dosa kita. Di kayu salib, darahnya tercurah bukan hanya untuk membayar, tetapi juga untuk menyelubungi, dan kehidupannya yang suci kini dikenakan kepada kita sebagai jubah kebenaran yang memilihkan kita di hadapan Bapa. Kita tidak lagi telanjang karena kita telah dipakaikan Kristus. Kita tidak lagi bersembunyi
karena Dia telah datang mencari kita. Maka janganlah kita mencoba menutupi diri dengan daun-daun moralitas palsu atau menyembunyikan diri di balik topeng-topeng kesalehan. Datanglah kepada Allah yang penuh kasih itu, yang sejak semula tidak pernah ingin membiarkan kita sendiri dalam ketelanjangan dan rasa malu. Mari, kenakanlah Kristus setiap hari dan hiduplah sebagai orang yang telah diselubungi oleh anugerahnya. Sebab kasih yang sejati bukan hanya menutupi, tetapi juga memulihkan. Nah, sahabat-sahabat ilahi, kita menutup renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya pada pagi hari ini. Kiranya setiap renungan yang kami dengar itu suatu berkat dan kami ingin lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap